Ohayo Sekai Good Morning World. Halo coy, balik lagi sama Animin di sini. Dan kali ini gua akan lanjutin manga Dr. Stone chapter 219. Nah, pada chapter sebelumnya kita kan udah lihat bahwa setelah Senku berhasil membuat internet menghubungkan seluruh dunia dan membuat semua orang dari berbagai tempat di belahan dunia dapat terhubung satu sama lain. Tanpa basa-basi, Senku dan Seno pun segera menjelaskan bahwa mereka membutuhkan bantuan dari semua orang di seluruh dunia untuk membuat jutaan komponen yang dibutuhkan untuk membuat roket pulang pergi menuju bulan. Dan berkat kerjasama dari semua orang di seluruh dunia, proses pembuatan jutaan komponen tersebut pun terlihat berjalan lancar dan juga cepat. Bahkan pada chapter sebelumnya, Senku berhasil membuat sebuah kursi pilot roket luar angkasa. Dan setelah melihat semua perkembangan yang berjalan lancar, Senku pun berkata kepada semua orang untuk bersiap karena mereka semua akan melakukan pelatihan astronot untuk menentukan siapakah orang yang akan pergi ke bulan nantinya. Lalu kejadian-kejadian menarik apa aja yang terjadi pada chapter kali ini? Kita putar intronya dulu coy. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat hingga tetes. Setelah Senku mengatakan kalau mereka akan segera melakukan pelatihan astronot untuk menentukan siapa sajakah orang yang akan berangkat ke bulan, maka timbullah banyak pertanyaan di antara warga kerajaan sains tentang siapa saja yang nantinya akan pergi ke luar angkasa. Ada beberapa orang yang terlihat percaya diri kalau merekalah yang akan pergi ke bulan. Dan ada juga yang berpikir kalau Seno, sang ahli angkasa lah yang mestinya pergi ke bulan. Tapi setelah semuanya itu, Seno pun menjelaskan kepada semua orang kalau di dunia batu kita ini, misi menuju bulan akan jauh lebih mengerikan dibandingkan misi-misi keluar angkasa di zaman sebelum pembatuan. Pertama, sepanjang penerbangan termasuk saat lepas landas, para astronot akan dibatukan. Alasannya tentu aja karena astronot hanya perlu dibangkitkan ketika saat-saat kritis saja. Selain itu, dengan adanya Medusa, mereka juga bisa menghemat persediaan konsumsi di angkasa. Dan terakhir, jika terjadi sesuatu kesalahan saat lepas landas yang menyebabkan ledakan pesawat, para astronot bisa dihidupkan kembali ketika patung batu mereka berhasil disatukan, keunggulan kecil di dunia batu. Setelah itu, Seno pun melanjutkan penjelasannya lalu berkata, tapi kesulitan yang belum pernah ada sebelumnya adalah tak mengetahui watak dari misi ini. Siapa tepatnya Wyman? Apakah dia manusia atau bukan? Apakah sains kita mampu mengunggulinya? Yang bisa kita andalkan adalah pengalaman kita dalam menghadapi sinar pembatuan Wyman. Faktor kunci itu mungkin bisa menentukan takdir umat manusia. Karena itu, kita tak akan mencari astronot dari abad ke-21, tapi kita akan memilih dan melatih 3 astronot dari anggota kita. Dan kita butuh ketiga profesi ini, seorang pilot, seorang ilmuwan, dan seorang petarung. Mendengar penjelasan Seno tersebut, Ryusui pun langsung berkata dengan yakin kalau satu slot pertama sebagai pilot adalah milikku. Apa aku salah? Melihat kemampuan Ryusui selama ini, tentu aja semua orang akan berpikir kalau Ryusui lah satu-satunya orang yang pastinya akan menduduki kursi pilot yang akan pergi ke bulan. Sedangkan untuk slot ilmuannya, Seno pun berkata, kalau memilih ilmuwan akan lebih sulit karena aku harus tetap di bawah sini di ruang kendali misi, karena tak ada seorang pun yang bisa mengisi peran tersebut. Mendengar perkataan Seno tersebut, semua orang pun tentu saja akan berpikir kalau Senku lah yang akan mengisi slot ilmuwan yang akan pergi ke bulan. Tapi saat semua orang berpikir seperti itu, Seno pun berkata, para astronot harus menjalani latihan stamina yang berat. Setelah mendengar perkataan Seno tersebut, orang-orang yang awalnya mengira kalau slot untuk ilmuwan akan diisi oleh Senku pun terlihat menjadi tidak yakin karena mengetahui kalau Senku memiliki stamina yang paling lemah di antara semuanya. Dan tak lama kemudian, semua warga kerajaan sains yang tersebar di berbagai negara pun mulai kembali ke Jepang untuk melakukan pelatihan astronot.
Latihan astronot pun dimulai dengan latihan fisik berenang dengan menggunakan pakaian. Dan tentu aja, seperti dugaan semua orang, Sengku pun terlihat menjadi orang yang paling lemah kalau berhubungan dengan fisik dan stamina. Berbeda dengan yang lainnya seperti Tsukasa dan Hyuga yang mampu berenang dengan sangat cepat. Selain itu, bahkan para penduduk asli Ishigami pun sama sekali tidak terlihat mengalami kesulitan untuk ujian berenang tersebut. Penyebabnya tentu aja karena mereka adalah suku air, penduduk yang banyak mendapatkan makanan dari hasil laut yang mengharuskan mereka pandai untuk berenang. Melihat semua orang yang telah berenang mendahulunya, Sengku pun terlihat sedikit lebih keras berusaha untuk menyelesaikan ujian berenang tersebut, meskipun harus menyelesaikannya di posisi terakhir. Dan setelah melewati tes fisik berenang, mereka pun harus melewati tes uji konsentrasi, di mana semua orang akan diberikan sebuah gambar labirin yang luas, dan di atas kertas tersebut, mereka semua diminta untuk bisa menyelesaikan labirin tersebut dari mulai masuk ke dalam labirin hingga berhasil keluar. Dan tentu aja untuk urusan yang menggunakan otak seperti ujian kali ini, Sengku menjadi orang tercepat yang berhasil menyelesaikan ujian. Dan setelah menyelesaikan ujian konsentrasi, mereka juga harus menyelesaikan ujian keseimbangan dan berbagai ujian-ujian lainnya, yang pastinya akan membantu mereka saat mereka nantinya berada di luar angkasa. Dan setelah menyelesaikan semua ujian yang dibuat oleh Seno tersebut, mereka pun mulai melihat bahwa tampaknya ketiga slot tersebut akan diisi oleh Ryusui sang pilot, Sengku sang ilmuwan, dan Tsukasa sang petarung. Tapi Seno lalu berkata, tidak juga, semua kandidat telah membuktikan bahwa mereka semua adalah spesimen dengan fisik yang elegan. Menyambung perkataan Seno tersebut, Sengku pun berkata, benar, karena kita bukan hanya membandingkan statistik dan catatan kasar. Pertarungan dengan Wyman akan butuh lebih dari itu. Dan setelah berkata seperti itu, sambil melihat Tsukasa yang sedang melakukan ujian dengan lompatan gilanya, tiba-tiba Tsukasa pun terkejut setelah melihat bahwa Kohaku ternyata memiliki lompatan yang jauh lebih gila daripada lompatannya. Dan setelah semua ujian astronot tersebut berakhir, di malam harinya, Tsukasa terlihat memanggil Kohaku ke suatu tempat. Kohaku yang penasaran pun bertanya kepada Tsukasa, ada apa kau memintaku datang ke tempat ini? Belum selesai menyelesaikan pertanyaannya, tiba-tiba Tsukasa langsung mengayunkan pedangnya untuk menyerang Kohaku. Dengan refleks, Kohaku pun berhasil menangkis serangan Tsukasa tersebut sambil kebingungan apa maksud dari semua ini. Bahkan Kohaku sempat berkata kepada Tsukasa kalau ia menolak untuk percaya kepada Tsukasa dan berpikir setelah semua yang mereka lalui hingga sejauh ini, Tsukasa akan menusuk mereka semua dari belakang. Dan setelah melakukan sedikit pertarungan, Tsukasa pun menghentikan serangannya dan terlihat mulai tersenyum, lalu berkata kepada Kohaku, tidak, maafkan aku Kohaku, maaf sudah menguji kemampuanmu. Setelah sejumlah pertarungan hidup dan mati, kau sekarang sudah menjadi petarung yang handal sama seperti Hyuga atau aku. Sambil menyombongkan dirinya, Kohaku pun menjawab, jangan menyanjungku, aku juga sudah tahu itu dari pertarungan kecil kita barusan. Tapi dalam hal bela diri, aku belum bisa dibandingkan denganmu. Mendengar perkataan Kohaku tersebut, Tsukasa pun berkata, jarak di antara kita tak sejauh yang kau bayangkan, khususnya dengan senjata yang sekarang disediakan oleh kerajaan sains. Ya, sains adalah penyeimbang yang hebat. Lalu setelah melakukan ujian khusus kepada Kohaku, Tsukasa pun mendatangi Sengku dan Seno, lalu menceritakan semua hasilnya dan berkata, jadi ini pendapatku. Petarung yang gesit dan lincah lebih cocok untuk bertarung di bulan. Ditambah lagi, itu akan mengurangi bobot total roket menjadi berlusin kilo. Sebagai ahli petarung tim ini, itulah penilaianku. Dan setelah mendengarkan perkataan Tsukasa tersebut, Sengku dan Seno pun terlihat sepakat dengan perkataan Tsukasa. Dan keesokan harinya, dari semua hasil ujian astronot yang dilakukan, Seno pun lalu mengeluarkan sebuah kertas dengan tulisan Luna Mission. Dari penamaan misi kali ini, tampaknya Seno mengambil nama yang sama seperti misi pergi ke bulan milik Uni Soviet yang juga dinamain dengan Luna Mission. Dan setelah menunjukkan nama dari misi tersebut, Seno pun akhirnya mengumumkan sebuah pengumuman penting tentang 3 orang terpilih yang akan berangkat ke bulan, lalu berkata kepada semua orang, 3 astronot heroik yang akan pergi menghadap Wyman adalah Ryusui sebagai pilot, Sengku sebagai ilmuwan, dan Kohaku sebagai petarung. Lalu dengan komposisi astronot seperti ini, mampukah Sengku sampai ke bulan dan bertemu dengan Wyman?
Nah, itu dia coy, manga Dr. Stone chapter 219. Penasaran sama kisah selanjutnya? Kita lanjut ke chapter berikutnya aja coy. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. ありがとう君が